Selamat siang Mas Priasmoro. Terima kasih. Panggilannya grafik ya. Apa panggilannya apa? Panggilannya grafik. Oh gitu. Selamat siang Mas Priasmoro ya. Panggilannya grafik ya. Oke, selamat siang Mas Grafik. Gitu. Terima kasih sudah sedia menjadi narasumber kami di hari ini. Aku pengen tanya-tanya nih Mas soal videonya Mindless itu yang kemarin trending topik itu kan, yang jadi salah satu video yang paling banyak ditonton sepanjang tahun 2020 di YouTube-nya Indonesia, yang Story Worms in Real Life ya judulnya. Kalau boleh tahu tuh, itu Story Worms in Real Life itu sebenarnya bagaimana sih konsepnya itu Mas? Kalau konsep sebenarnya sih kan lagi banyak-banyaknya ya, sebelumnya tuh awal-awal tahun 2020 ya, atau bahkan sebelum 2020 itu kan banyak tuh yang main cacing gamenya ya kan. Itu yang dipakai itu yang Mas ya. Iya, ya kan dulu banget itu kan di game HP Nokia kan ada, tapi kan sekarang udah di edit lah, kayak misalnya cacingnya ada tatonya, nah terus muka ekspresinya bisa berubah-ubah. Itu kayaknya menarik, dan saya sempat ngeliat itu ada video di YouTube juga yang main gamenya aja tuh udah sampai puluhan juta yang nonton gitu. Jadi ya udah kita tim berpikir untuk kenapa kalau kita nggak bikin real life-nya aja gitu. Akhirnya makanya kita bikin gitu. Berarti kalau teknik editingnya sendiri Mas, apa aja sih yang dipakai untuk animasi sama videonya di video tersebut? Kalau untuk teknik editingnya sih sebenarnya itu kita menggunakan 3D ya. 3D-nya tuh menggunakan software Cinema 4D. Nah, jadi bikin cacingnya di situ. Sebenarnya sih awalnya kita belum tahu tuh gimana cara bikin cacingnya. Soalnya sebenarnya kayak setiap produksi video kita tuh kayak belajar semuanya gitu loh. Maksudnya belajar hal baru gitu. Kayak misalnya bikin ledakan nih gitu. Oh, kita udah bisa bikin ledakan, tapi kita pengen yang bisa bikin lebih bagus lah kayak gitu. Jadinya kita belajar lagi. Nah, kayak cacing nih. Cacing itu kan geliat-geliut gitu ya Mas ya. Nah, itu tuh kita harus bikin tulang-tulangnya tuh. Kayak misalnya jari kita kan bisa kayak gini kan. Nah, kalau kita nggak bisa bikin tulangnya, dia akan kayak gini doang nih jalannya gitu. Makanya kita sebenarnya itu yang bikin lumayan buang waktu sampai 2 bulan sih ngeditnya, bikin cacingnya itu. Lama juga ya ngeditnya. Nah, makanya ini next kalau bisa misalnya bikin cacing lagi sih sudah lebih cepat karena sudah pernah bikin gitu. Berarti mayoritas videonya di Mindless itu semuanya learning by doing gitu ya Mas? Iya, ya, jadi kayak sebenarnya yang bisa dipelajari setiap videonya. Iya. Oke. Ya, tanggapannya Mas sendiri ke klien gitu. Kalau misalnya biasanya sih ada klien yang kayak minta bikinin ini dong, bisa nggak kayak gitu. Nah terus ya editor kita bisa, tapi karena kita tagline-nya itu dari awal revolusi konten, jadinya yang diminta sama klien kita malah biasanya lebih upgrade lagi gitu. Kalau misalnya waktunya cukup, makanya kita lebih memilih untuk mempelajari untuk lebih bagus. Berarti setiap misalnya ada klien baru ada brainstormingnya dulu ya Mas? Iya, pasti ada brainstormingnya dulu. Kita nggak asal-asalan bikin, soalnya kalau kita asal syuting kita nggak bisa naruh visual efeknya Mas. Jadi misalnya malah kita tuh ngebayangin hasil jadinya dulu tuh kayak gimana sebelum syuting gitu. Makanya kita perlu banget storyboard sebelum syuting. Kalau misalnya cuma shoot list kita nggak bisa syuting Mas.
Oh, gitu. Kalau ini tanggapannya Mas sendiri nih, sekarang kan videonya viral banget, ditonton 112 juta kali lebih bahkan kan. Kalau tanggapannya Mas sendiri gimana nih? Ya mungkin ini ya template ya, maksudnya jawabannya template, kayak nggak nyangka gitu ya, nggak nyangka soalnya kayak ya kita memang ngebuat hiburan aja sih, walaupun kita juga nyari hype-nya gitu. Kayak misalnya kalau emang sempet dibikin ya kita bakal bikin gitu, tapi kalau nggak sempet ya kayak misalnya hype-nya kan ada Among Us tuh, game Among Us tuh yang nuduh-nuduh gitu kan, tapi kita lagi bikin yang lain jadi kita nggak garap. Oh gitu. Berarti kalau tujuan videonya itu untuk apa ya Mas? Tujuan videonya ya selain menghibur ya kita untuk ini juga lah, nyari penghasilan juga Mas. Dan juga menggoda-goda brand lain biar masuk ke kita gitu. Siap. Tapi alhamdulillahnya emang dari video cacing itu langsung banyak sih yang minta sih yang kita bikinin. Oh gitu. Kalau misalnya Mindplay sendiri, ini konsep studionya seperti apa sih sebenarnya Mas? Konsepnya tuh lebih itu ya, yang tadi dibilang kita tuh punya tagline dari awal bikin channel YouTube ini, kita mau revolusi sebuah konten atau tontonan yang ada di Indonesia ini gitu. Soalnya kan banyak bisa dibilang banget lah masyarakat kita kan bilang wah ini kualitas TV gitu. Adalah yang kayak naga-nagaan ya kayak gitu kan. Nah sebenarnya tuh di Indonesia ini tuh ada beberapa orang ya bisa dibilang udah cukup banyak sih yang bisa ngebuat 3D bahkan lebih bagus. Malah yang bikin visual effect juga 3D-nya Avenger kan salah satunya kan orang Indonesia gitu. Nah makanya kita nih mau ngasih lihat gitu kalau orang Indonesia tuh sebenarnya bisa bikin kayak gitu. Nah lewat channel YouTube ini gitu. Jadi emang kita ngejarnya sih emang beda sih gitu Mas. Kalau misalnya yang jadi highlight sendiri di Mindplay itu apa sih maksudnya? Apakah game, video-videonya soal game-game yang divisualisasikan ke dunia nyata atau gimana? Nah sebenarnya kita tuh pengennya bikin original konten Mas. Jadi sebenarnya yang di highlight itu tuh sebenarnya visual effect dan keseriusan kita bikin video, jadi bukan gamenya. Nah kenapa kita selama ini milihnya game? Karena memang game itu kan dari 2018 lebih ke 2019 ya, hype-nya kan tinggi banget. Makanya ya kenapa kita nggak bikin original kontennya itu disingkirkan dulu untuk yang visual effect, ya kita lebih kombinasikan ke game ini gitu. Dan ya alhamdulillah selama yang kita buat rame terus gitu. Gitu sih. Jadi next konten sih kita nggak akan game juga sih. Oh kedepannya mau bikin video apa lagi sih? Apakah temanya masih sesuai, masih game juga atau yang lain? Untuk dalam waktu dekat ini ya kita game juga. Soalnya kita juga banyak nyari referensi ya Mas ya, sama nge-analisis juga sih. Kayak game apa sih yang lagi rame gitu. Nah di dalam game itu kita juga ngebawa kayak hype-nya sekarang gitu. Kayak misalnya ya TikTok gitu kan, ada Bang Jago lalalala gitu. Nah kita masukin juga di dalam game itu. Jadi selain kita terfokus untuk sekarang game yang di real life, kita juga ngebawa hype apa sih yang lagi hype sekarang ini. Untuk visi dan misinya Mindplay sendiri itu apa sih? Kalau visinya ya nggak beda jauh sih sama yang dibilang tadi, kita mau revolusi sebuah konten di Indonesia ini gitu. Mereka kebanyakan kan YouTuber lebih ke vlog terus travel gitu kan. Nah kita ya intinya mau beda gitu. Kalau misinya sendiri? Ya memajukan itu sih, memajukan kualitas tontonan untuk masyarakat. Khususnya di bidang animasi ya Mas? Ya animasi ya jatuhnya.
Oke, iya. Ya. Ayo, bisa Marco. Pero, Franco, agarremos. Ayo. Ya toh Marco. Ayo terus Marco. Makan yang banyak Marco. Ayo. Hajar dia. Hajar. Ayo Marco.